Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yakni Dr. Haji Mulyawan Sofwandi Nugraha MMPD. Yang saya hormati teman-teman semua pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah. Perkenalkan, nama saya Siti Parida, saya dari PAI 2 semester 5 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari 10 jurnal dan juga 10 skripsi. Yang mana di sini topik yang saya angkat yaitu tentang peranan guru pendidikan agama Islam. Nah, alasannya saya mengangkat topik tersebut karena saya sendiri kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Jadi saya ingin mengetahui peranan guru itu seperti apa dalam pendidikan agama Islam. Langsung saja, di sini yang pertama peran guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlakul karimah. Nah, skripsi yang pertama ditulis oleh Siti Fatimah dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah peserta didik di SMPN 1 Sukadana, Lampung Timur. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2018, lokasinya di SMPN 1 Sukadana, jenjangnya yaitu SMP dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, untuk temuan dan hasil dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam menanamkan akhlakul karimah peserta didik di SMPN Sukadana dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Peran guru tersebut diantaranya yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai administrator, dan sebagai pengelola pembelajaran. Nah, dari hasil penelitian juga terdapat beberapa hambatan. Penelitian juga terdapat beberapa hambatan bagi guru dalam menanamkan akhlakul karimah. Di antaranya ada faktor dari dalam, yaitu pembawaan yang negatif dan sukar untuk dikendalikan, perasaan yang rendah diri dan kurang mampu bersosialisasi dengan lingkungan, serta rasa egois yang tinggi. Kemudian faktor dari luarnya yaitu ketidakharmonisan dalam keluarga, kurangnya bimbingan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua, kurangnya perhatian dari masyarakat sekitar, pergaulan yang tidak sehat, serta kemajuan teknologi yang semakin pesat. Yang kedua, peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar. Nah, skripsi yang kedua ini ditulis oleh M. Chandra Mukti dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMPN 10 Bandar Lampung. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2019, lokasinya di SMPN 10 Bandar Lampung, jenjangnya SMP dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan peran guru pendidikan agama Islam sebagai motivator, yaitu memperjelas tujuan, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana menyenangkan dalam belajar, memberikan pujian, memberikan penilaian, dan memberikan komentar, serta menciptakan persaingan dan kerjasama. Adapun faktor-faktor penyebab lemahnya motivasi belajar peserta didik adalah kurangnya pemberian hadiah, kurangnya persaingan, kurangnya pemberian tugas yang menantang, dan kurang optimalnya pemberian pujian. Nah, yang ketiga, peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar. Skripsi yang ketiga ini ditulis oleh Rini Rusdianawati dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Wawai Karya Lampung Timur. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya yaitu di SMPN 1 Wawai Karya, jenjang SMP dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa tersebut, yaitu peran guru sebagai pengajar, peran guru sebagai fasilitator, peran guru sebagai motivator, dan peran guru sebagai evaluator. Sampai kegiatan tindak lanjut, maka tidak dapat diukur dengan aspek tersebut dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Nah, pendidikan agama Islam di kelas 8A dapat diartikan sudah berjalan dengan efektif dengan terbukti banyaknya siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan hasil belajar yang di atas KKM mencapai 27 siswa atau 84,3
38% dan di bawah KKM 5 siswa atau 15,63% dari 32 siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam dalam materi sifat-sifat Rasul. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu peran guru pendidikan dalam meningkatkan perilaku Islami. Nah, skripsi yang keempat ini ditulis oleh M. Anis dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan perilaku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bangkala Kabupaten Jeneponto. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2020 yang berlokasikan di SMPN 1 Bangkala untuk jenjangnya yaitu jenjang SMP menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, untuk temuan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru itu pendidikan agama Islam berperan dalam peningkatan perilaku Islami siswa. Peran guru sebagai pendidik dalam meningkatkan perilaku Islami siswa di SMP Negeri 1 Bangkala, yaitu dengan selalu membimbing dan membina siswa untuk perilaku Islami sehari-hari melalui pembiasaan budaya 7S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati pada seluruh warga sekolah. Selain itu, beberapa siswa juga tertib dalam hal ibadah, seperti rajin mengikuti sholat berjamaah dan tadarus. Upaya peningkatan perilaku Islami siswa maka sangat dibutuhkan peran guru pendidikan agama Islam. Maka guru harus meningkatkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik. Nah, kegiatan morning greeting, sholat zuhur berjamaah, dan literasi Al-Quran dapat menjadi faktor penunjang. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya pengaruh dari latar belakang siswa dan pengaruh game online. Selanjutnya, skripsi yang kelima dengan tema peran guru pendidikan dalam kecerdasan spiritual. Nah, skripsi yang kelima ini ditulis oleh Revi Widianti dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam membimbing kecerdasan spiritual siswa kelas 8 MTS Pancasila Bengkulu. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2019, lokasinya MTS Pancasila, jenjangnya SMP menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru pendidikan agama Islam dalam memimpin kecerdasan spiritual siswa sudah terlaksana dengan baik. Nah, hal ini terlihat dari peran guru sebagai motivator, pembimbing, dan selalu memberikan motivasi kepada siswa. Peran guru dalam membimbing kecerdasan spiritual siswa yaitu memberikan arahan, nasihat, motivasi, dan melalui pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan. Hal ini bertujuan agar siswa terbiasa serta menghargai waktu. Nah, faktor pendukung guru dalam membimbing kecerdasan spiritual siswa yaitu melalui pembiasaan, adanya jadwal sholat, moral yang tinggi, melibatkan anak dalam beribadah, dan memberikan hukuman. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya itu terbatasnya waktu dalam belajar dan kepribadian siswa yang masih labil. Selanjutnya, skripsi yang keenam yaitu peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa. Skripsi ini ditulis oleh Reni Marlina dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan siswa di SMK 4 PGRI Kota Bengkulu. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya di SMK 4 PGRI Bengkulu dengan jenjang SMK menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, untuk temuan dan hasil, yang pertama terdapat beberapa kenakalan siswa di sekolah ini seperti yang dialami oleh sekolah lainnya, yaitu terdapat beberapa siswa laki-laki berambut agak panjang, siswa yang rambutnya dicat. Kemudian kenakalan siswa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor kenakalan yang dilakukan oleh siswa kelas 11 multimedia ini adalah pemahaman yang keliru dari siswa dan reaksi yang salah dari proses belajar. Juga sulitnya siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Selanjutnya, peran guru pendidikan agama Islam selain mengajar dan memberikan informasi tentang materi pembelajaran, guru pendidikan agama Islam di SMK 4 PGRI Kota Bengkulu juga berperan sebagai motivator dan figur yang memberikan contoh kepada siswa. Nah, selanjutnya, skripsi yang ketujuh, temanya peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku jujur. Nah, skripsi ini ditulis oleh Sofyan Sauri dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku jujur siswa SMP Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Nah, ini adalah skripsi yang ke-8. Lihat dulu ya. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2019. Lokasinya di SMP Tarbiyah, jenjangnya SMP.
Jenjangnya SMP menggunakan pendekatan penologis kualitatif. Untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama peran guru pendidikan agama Islam di SMP sekolah SMP Tarbiyah Islamiyah ini sudahlah berjalan dengan baik karena aktivitas guru yang dilakukan dalam rangka membimbing, mendidik, mengajar dan melakukan transfer dalam proses pembelajaran yang disertai dengan kemampuan keprofesionalannya. Kemudian yang kedua, peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk perilaku jujur siswa SMP Tarbiyah Islamiyah juga berjalan dengan baik karena guru melakukan berbagai bentuk, yakni menasehati, keteladanan dan berperilaku, memberikan hukuman jika bersalah ketika anak yang berperilaku tidak jujur, memberikan penghargaan jika anak berperilaku jujur, dan kerjasama guru dengan orang tua. Yang selanjutnya, faktor yang menghambat guru pendidikan agama Islam dalam bentuk perilaku jujur siswa SMP Tarbiyah Islamiyah, yaitu masih ada anak yang terdapat tidak mau mendengarkan nasihat dari gurunya. Kemudian, yang selanjutnya temanya peran guru pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak. Nah, skripsi yang ke-8 ini ditulis oleh Dwi Anita Sari dengan judul skripsi Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak pada Siswa Pengguna TikTok di SMK 10 November Sidoarjo. Skripsi ini ditulis pada tahun 2021 yang lokasinya di SMK 10 November, jenjang SMK, pendekatan kualitatif lapangan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama realitas penggunaan TikTok tanpa memperhatikan koridor atau batasan menimbulkan efek negatif pada siswa SMK 10 November Sidoarjo, sehingga diperlukan peran guru untuk membina siswa. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak siswa pengguna TikTok dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan di dalam kelas melalui kegiatan belajar mengajar, internalisasi, nilai pembelajaran, serta sholat berjamaah dan di luar kelas berupa kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat Jumat, kegiatan ekstrakurikuler, bakti sosial, jarah, Jumat bersih, kerohanian, dan peringatan Hari Besar Islam. Nah, yang ketiga, peran guru pendidikan agama Islam SMK 10 November dalam pembinaan akhlak pada siswa pengguna TikTok adalah sebagai pendidik dan pengajar, inisiator, pengelola pembelajar, dan evaluator. Selanjutnya, dengan tema peran guru dalam mengatasi perilaku indisipliner. Nah, skripsi yang 9 ini ditulis oleh Siti Nur Hamidah dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi perilaku indisipliner siswa di SMK Negeri 4 Semarang. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018, lokasinya di SMK 4 Semarang, jenjangnya SMK menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, untuk temuan dan hasil, dalam hal ini guru pendidikan agama Islam di SMKN 4 Semarang berperan penting dalam mengatasi perilaku disipliner siswa, yakni dengan berperan sebagai yang pertama yaitu sebagai eh, yang pertama sebagai korektor, yaitu guru pendidikan agama Islam memberikan koreksi kepada siswa mana perbuatan yang boleh dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan sebagai seorang pelajar muslim. Yang kedua sebagai motivator, guru pendidikan agama Islam selalu memberikan motivasi-motivasi kepada siswa di 10 menit sebelum dimulai dan 10 menit setelah akan ditutup pembelajaran. Yang ketiga sebagai pembimbing, guru pendidikan agama Islam membimbing siswa agar senantiasa menghiasi dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, yang ketiga sebagai pembimbing, guru pendidikan agama Islam membimbing siswa agar senantiasa menghiasi dan menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bertujukan membiasakan diri siswa berlaku disiplin dan terhindar dari perbuatan melanggar seperti dengan melakukan sholat duha. Kemudian yang terakhir temanya yaitu peran guru dalam. Nah, yang terakhir, yang 9, peran guru dalam mengatasi perilaku disipliner. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu eh, peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan sikap disiplin. Nah, skripsi ini ditulis oleh Rifat Hawari Muhammad dengan judul skripsi peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan sikap disiplin siswa studi kasus sekolah menengah pertama Wahid Hasyim Malang. Nah, skripsi ini ditulis pada tahun 2021 dengan lokasinya SMP Wahid Hasyim dengan jenjang SMP menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, pendekatannya deskriptif kualitatif untuk temuan dan hasil penelitian
Penelitian ini menunjukkan bahwa usaha guru dalam membentuk sikap disiplin siswa berupa pembiasaan kegiatan positif, pemberian keteladanan, membentuk kesadaran siswa, mendoakan dan mengingatkan siswa, dan memberikan hukuman. Pembentukan sikap disiplin ini diimplementasikan dalam bentuk sistem online dan juga offline dengan tujuan memudahkan guru dalam pembinaan sikap siswa dan diimplementasikan dalam bentuk kerjasama dengan berbagai pihak utamanya itu orang tua dengan menjaga komunikasi intens dengan mereka. Efektivitas pembentukan sikap disiplin di SMP Wahid Hasim dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan berbagai faktor seperti orang tua yang tidak informatif, adanya pandemi, dan kondisi sumber daya manusia yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu analisis 10 jurnal, yaitu tentang peran guru pendidikan agama Islam pendidikan agama Islam masih sama. Nah, yang pertama peran guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter. Artikel jurnal ini ditulis oleh Nur Asia dengan judul Jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter siswa. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2021, lokasi SMP 1 Majalaya, jenjang SMP menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, untuk temuan dan hasil terintegrasi. Adapun strategi yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa antara lain pembiasaan salam sapa senyum, pembiasaan sholat duha dan duhur berjamaah, pembiasaan membaca surat pendek, pembacaan doa, pembiasaan bersikap disiplin, pembiasaan bersikap jujur. Adapun faktor yang mendukung berasal dari faktor eksternal yaitu kompetisi pedagogik dan represional guru yang baik. Nah, kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor penghambat terdiri dari faktor internal yaitu dari pribadi setiap peserta didik dikarenakan kurangnya pendidikan dan pembinaan orang tua yang diberikan kepada anak sejak kecil, dan faktor eksternal adalah salah satu faktor penghambat dari luar lingkungan masyarakat kota yang sifatnya acuh tak acuh terhadap berbagai macam masalah yang ada pada peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, temanya yaitu peran guru pendidikan agama Islam. Peran guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku keagamaan siswa. Jurnal ini ditulis oleh Zulia Putri, oleh Sarmidin, dan juga oleh Ikrimah Mailani dengan judul Jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Perilaku Keagamaan Siswa di MTS Tarbiyah Islamiyah Sungai Pinang. Jurnal ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya di MTS Tarbiyah Islamiyah Sungai Pinang, jenjangnya MTS itu pendekatannya tidak ada. Nah, untuk temuan dan hasil, setelah dianalisa atau data dapat diambil kesimpulan bahwasannya peran guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku keagamaan siswa di MTS Tarbiyah Islamiyah Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang guru pendidikan agama Islam, bahwa mereka berperan baik dalam perilaku keagamaan siswa, terutama pada perilaku tawadu, qanaah, dan tasamuh dengan memberikan contoh dan teladan secara langsung kepada siswa, memberikan contoh dan teladan secara langsung kepada siswa. Terus faktor yang mempengaruhi peran guru pendidikan agama Islam terhadap perilaku keagamaan siswa di MTS Tarbiyah Islamiyah Sungai Pinang, Kecamatan Hulu, yaitu faktor yang mendukungnya yaitu sekolah yang berbasis madrasah sehingga siswanya lebih religius, guru agama yang aktif dalam membina dan membimbing siswa, banyaknya pelajaran dan kegiatan yang bernuansa agama sehingga jiwa peserta didik lebih religius dan suasana madrasah yang islami dan juga religius. Nah, yang ketiga, peran guru pendidikan agama Islam dalam meminimalisir kenakalan siswa. Nah, jurnal ini ditulis oleh Iim Nur Khotimah dengan judul Jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meminimalisir Kenakalan Siswa SD di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya di Suranenggala, Cirebon, jenjang SD penggunaan pendekatan kualitatif. Temuan dan hasilnya, penelitian ini adalah bahwa peran guru pendidikan agama Islam dalam meminimalisir kenakalan siswa SD di Kecamatan Suranenggala perlu adanya kerjasama dengan orang tua sehingga penanaman nilai-nilai agama Islam akan berjalan maksimal. Selanjutnya yaitu temanya. Nah, peran guru dalam mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Skripsi ini ditulis oleh Tatang Hidayat Mahmud Syafi'i. Nah, dengan judul Jurnal Peran Guru dalam Mewujudkan Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2018 menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dan hasilnya berdasarkan hasil pembahasan, tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki ciri khas.
terintegrasi antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Sehingga dalam merumuskan perencanaan pembelajaran, pendidikan agama Islam mestinya harus berbeda dengan mata pelajaran lain. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, guru mesti terampil dan mengembangkan materi dan metode pembelajaran. Maka disinilah peran guru mesti memahami kompetensi pedagogi. Ditinjau berdasarkan aspek materi, guru mesti mampu mengembangkan materi pendidikan agama Islam bukan hanya dipahami dalam pengetahuan, tetapi materi tersebut harus mampu membuahkan amal dalam perbuatan. Selanjutnya, peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah. Nah, jurnal ini ditulis oleh yang pertama Putri Maululia, Zulhaini, dan juga Helbi Akbar dengan judul jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Siswa di SMP Negeri 1 Sentanjung Raya. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2019, lokasinya di SMP 1 Sentanjung Jaya, jenjang SMP, dengan temuan dan hasil berdasarkan hasil observasi di lapangan, yaitu guru sebagai pendidik sudah mendidik siswa-siswi dengan baik, yaitu akhlakul karimah. Nah, sebagai pengajar sudah mengajar dengan baik dan mengembangkan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Sebagai model dan teladan, sudah berusaha memberikan contoh yang baik melalui pembiasaan atau contoh perilaku kepada siswa. Guru sebagai pembimbing telah membimbing siswa dalam belajar dan kegiatan rohani serta kegiatan keagamaan. Nah, selanjutnya, peran guru dalam membentuk karakter. Nah, jurnal ini ditulis oleh Maida Tranggano dengan judul Jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Peserta Didik kelas 7 di SMP Muhammadiyah Ambon. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya SMP Muhammadiyah, jenjang SMP, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah Ambon sudah berperan cukup baik, di mana guru itu melakukan perannya seperti guru sebagai pengajar, yaitu guru pendidikan agama Islam telah mengajarkan tentang kejujuran, kedisiplinan, sopan santun, dan keteladanan. Selanjutnya, skripsi yang ketujuh, jurnal yang ketujuh dengan tema peran guru pendidikan agama Islam dalam membentuk sikap keagamaan. Nah, jurnal ini ditulis oleh Rapika Mehera dengan judul Jurnal Peranan Guru Pendidikan Agama Islam dalam membentuk sikap keagamaan pada siswa. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2020, lokasinya di SDN 028 Kubang Jaya Riau. Nah, jenjangnya SD menggunakan pendekatan kualitatif observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peranan sebagai korektor, inspiratori, informatori, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, pengelola kelas, dan juga mediator. Peran yang banyak tersebut dapat membuat siswa memiliki panutan dan dapat mengimplementasi nilai keagamaan dalam diri mereka. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu temanya peran guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan karakter. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Rifkiriansa, Selamat Soleh, Mimin Mariati. Nah, dengan judul jurnal peran guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan karakter peserta didik. Pada tahun 2022, lokasinya di MTS 2 Jatisari, jenjang MTS menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru sebagai teladan ditunjukkan oleh tutur kata, oleh sikap, dan oleh kepribadiannya, seperti sopan santun, disiplin, tanggung jawab, toleransi, jujur, serta kepedulian terhadap peserta didik dan juga orang lain. Nah, sebagai guru bimbingan memberikan bantuan dalam pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran guru mengamati perilaku siswa dan memperbaiki kesalahan mereka dengan memberikan teguran yang hangat dan sebagai guru teladan mentaati peraturan sekolah. Jadi guru yang baik mengembangkan karakter yang baik pada siswa. Selanjutnya skripsi yang 9, jurnal yang 9 yaitu temanya peran guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tes AKM. Ditulis oleh Muhammad Yusuf dan Tasman Tasmani dengan judul Jurnal Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menyiapkan Peserta Didik Menghadapi Tes Asesmen Kompetensi Minimum. Ditulis pada tahun 2022, lokasi penelitian yaitu di sekolah menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk temuan dan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa guru pendidikan agama Islam berperan dalam menyiapkan peserta didik menghadapi asesmen kompetensi minimum dengan mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik melalui reasoning dan problem solving. Implementasi model pembelajaran ini meliputi 5 tahap, yaitu membaca dan berpikir, mengenal dan merencanakan, menilai strategi, dan menemukan jawaban, dan yang terakhir adalah refleksi dan perluasan. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu peran sosial guru
Pendidikan Agama Islam Wilayah Utara. Nah, jurnal ini ditulis oleh yang pertama oleh Arum Yulia Dwi, kemudian oleh Rahmawati dan juga oleh Muhammad Nasruddin Ibro Atun dengan judul jurnal Peran Sosial Guru Pendidikan Agama Islam di Wilayah Pesisir Utara Pulau Jawa. Tahunnya itu tahun 2020, lokasinya di Kabupaten Tegal dengan jenjang SD. Temuan dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran guru pendidikan agama Islam tingkat SD dalam pendidikan informal pada wilayah pesisir utara memiliki keunikan tersendiri yang mengombinasikan hasil temuan tentang peran guru di desa pada wilayah pesisir, berkepulauan dan perkotaan pedalaman dengan mempertimbangkan kekhasan desa sebagai wilayah penelitian. Problematikanya yaitu memang multidimensi, namun disarankan pada keterlibatan langsung dari orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan informal. Nah, itu adalah hasil dari analisis dari 10 skripsi dan juga 10 jurnal. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, jadi setelah menganalisis 10 skripsi dan juga 10 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya guru pendidikan agama Islam itu sangat berperan dalam sebuah pendidikan, terutama dalam pendidikan agama Islam. Nah, kemudian judul yang saya angkat itu berkaitan dengan topik dari skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan ataupun yang telah dianalisis, yaitu mengenai peran guru dalam pendidikan agama Islam. Yaitu saya di sini memilih judul yaitu menentukan judul tentang peran guru dalam pembinaan keagamaan. Nah, untuk studi kasusnya saya berencana di MTS Nurul Hidayah Kecamatan Waluran dengan menggunakan metode ataupun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi, saya akan membuat judul peran guru dalam pembinaan keagamaan di MTS Nurul Hidayah Kecamatan Waluran dengan pendekatan kualitatif. Nah, alasan saya mengangkat judul tersebut karena sekolah tersebut terbilang sekolah yang baik dalam bidang keagamaannya. Jadi saya ingin mengetahui peran guru dalam hal tersebut. Mungkin hasil analisis saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.